Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Kali ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Santet Malik Jiwo. Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Lisan bisa jadi sebuah belati yang tajam, menusuk relung hati siapapun tanpa kau sadari. Lisan bisa jadi pembunuh terbesarmu. Iya, jagalah lisanmu dimanapun kapanpun kau berada. Jadilah kisah di kali ini perjalanan buat kalian dan buat saya sendiri khususnya. Perkenalkan, namaku Linda. Umurku 28 tahun. Aku gadis mandiri yang terbiasa melakukan semua pekerjaan seorang diri tanpa bantuan siapapun. Aku juga sudah terbilang cukup mapan sebagai gadis single karena kerja kerasku yang membawaku ke puncak karirku saat ini. Bahkan segala sesuatu yang kuinginkan bisa aku dapatkan dengan mudah. Namun karena semua itu membuat menjadi pribadi yang lupa akan Tuhan, jarang melakukan ibadah wajib sebagai umat muslimah karena kesibukanku. Tak hanya itu, bahkan aku selalu menganggap semua orang itu lemah dan miskin. Sifat angkuh, sombong, serta tak ingin tersaingi, itulah kepribadian yang banyak membuat orang tak suka denganku. Tapi aku tak memperdulikan hal itu. Buatku materi di atas segala-galanya. Mereka akan tunduk padaku kalau aku memiliki harta yang berlimpah. Walaupun aku seorang wanita berumur, tak pernah terlintas di pikiranku untuk menikah. Karena buatku pernikahan hanya ikatan yang mempersulit karirku kelak. Hidupku ya hidup. Aku tak butuh siapapun yang mengaturku, apalagi seorang suami. Aku tak ingin hal itu terjadi padaku. Makanya, setiap kali orang tuaku menanyakan kapan aku menikah, aku selalu menjawab pernikahan itu hal yang konyol. Mereka hanya menarik nafas mendengar jawabanku. Iya, itulah aku dengan sejuta kesombongan yang begitu tak ingin terikat oleh apapun, terutama pernikahan. Sudah beberapa kali laki-laki dari kalangan pejabat dan pengusaha datang menemui kedua orang tuaku untuk meminangku. Namun semua para lelaki itu kutolak dengan berbagai alasan. Dengan kekecewaan yang mereka dapatkan dari jawabanku. Suatu ketika seorang pemuda sudah berusia lanjut mendatangi kedua orang tuaku berniat meminangku. Suatu hari saat aku baru tiba di rumah sehabis bekerja, kediamanku didatangi seorang pemuda yang cukup berumur. Eleh, siapa lagi nih? Heran, gak malu datang ke rumah saya dengan penampilan miskin begitu, ucapku sambil memandang rendah laki-laki berumur itu yang datang hanya menggunakan baju koko serta celana bahan berwarna hitam panjang. Assalamualaikum Linda, perkenalkan, nama saya Malik, ucap pria berumur itu. Miskin, gak malu lo datang ke rumah gue dengan keadaan buluk begitu, ucapku sombong. Astagfirullahaladzim, Linda, jaga bicaramu nak, jangan kasar begitu, ucap ibuku menasihatiku. Aduh bu, kalau nerima tamu, yang bener dong, masa orang kampungan begini diterima, ucapnya berjalan meninggalkan mereka menuju kamar karena rasa lelah yang sudah menginggapi. Linda, tunggu nak, papa mama
mau ngomong sama kamu, ucap papaku. Linda capek pak, mah, mau istirahat. Tadi banyak pekerjaan di kantor, ucapku tanpa menghiraukan mereka. Linda, papa mama sudah menerima lamaran dari Nak Malik. Mau tidak mau, kau harus menikah dengan Nak Malik minggu depan, ucap papaku dengan nada tegas, membuatku terkejut. Aku pun membalikkan badanku untuk menghampiri mereka dengan penuh amarah. Laki-laki sepertimu tak pantas jadi suamiku. Aku tak sudi, ucap Linda sambil meludahi muka laki-laki itu. Astagfirullahaladzim, Linda, minta maaf sekarang juga dengan Nak Malik. Cepat Linda, ucap sang papa murka. Gak sudi aku minta maaf sama orang kampungan seperti itu, ucap Linda pergi meninggalkan kedua orang tuanya serta pemuda itu. Ya Allah, Linda, kami tak pernah mengajarkanmu kurang ajar seperti itu nak. Cepatlah minta maaf Linda, ucap mama sambil memegang tanganku seraya memohon. Aku pun melepaskan tangan mama dari tanganku dengan kasar, lalu beranjak menuju kamar tidur tanpa sedikit pun merasa bersalah. Mendapatkan perlakuan yang sangat buruk dan terhina, Malik dengan murka bersumpah dalam hati. Lihat saja kau Linda, sampai mati pun hidup akan sengsara, ucap Malik sambil mengelap ludah Linda di wajahnya dengan sapu tangan yang biasa ia bawa. Maafkan perbuatan putri kami Nak Malik, dan mohon maaf Bapak terpaksa membatalkan lamaranmu untuk Linda karena Bapak malu dengan apa yang dia telah lakukan kepadamu, ucap Papa Linda dengan penuh penyesalan. Gak apa-apa, saya mengerti. Kalau begitu, saya pamit pulang karena waktu juga sudah malam, ucap Malik sambil bersalaman dengan kedua orang tua Linda. Malik pun meninggalkan rumah megah itu. Saat ia akan membuka mobilnya, ia menengok ke jendela kamar Linda karena ia melihat Linda sedang berada di balkon kamar itu. Lihat saja Linda, hidupmu akan sengsara sampai kau menjadi ruh, ucap Malik penuh kebencian. Malik pun pergi meninggalkan rumah megah Linda dengan air ludah yang menempel di sapu tangan bekas mengelap wajahnya. Singkat cerita, tepat malam ke-14, kejadian di mana Linda menolak Malik dengan cara meludahi wajah Malik. Linda mulai mengalami kejadian yang aneh, mulai dari bangun tidur yang sekujur tubuh kaku serta kulit-kulit melepuh serta bernanah, ditambah bau busuk yang membuatnya mual. Bau busuk keluar dari cairan nanah yang melepuh itu, memenuhi semua tubuh Linda. Bau busuk tercium hingga semua penghuni rumah mewah Linda mencium bau busuk itu. Mereka pun tak tahan hingga muntah-muntah. Kedua orang tua Linda mencari dari mana asal bau busuk yang tercium oleh mereka semua. Papa Mama Linda terus menyelusuri bau busuk itu hingga tepat di depan kamar Linda. Bau busuk itu semakin menyengat. Karena tak tahan, Papa Mama Linda pun berlarian menahan muntah. Sedangkan Linda yang mendengar dari balik pintu kamar meneteskan air mata. Kenapa tubuhku bau busuk seperti ini? Menjijikan sekali. Aku tak tahan dengan bau ini, ucap Linda sambil terus-menerus menangisi keadaannya. Hari semakin hari, tubuh Linda semakin membusuk. Bahkan Linda saat bercermin merasa jijik sendiri
dengan luka-luka yang ada di tubuh yang terus-menerus mengeluarkan darah dan nanah, serta bau busuk yang menyengat. Kedua orang tuanya berusaha mengobati sang anak, baik secara medis maupun non-medis, tapi semuanya nihil. Mereka menangisi nasib sang anak perempuan satu-satunya di balik kamar tidur sang anak dengan menggunakan masker karena bau busuk dari tubuh Linda. Rasa kasih sayang serta cinta yang tulus dari kedua orang tua Linda berusaha untuk melawan bau busuk yang membuat siapapun pasti muntah mencium baunya. Hari semakin hari, kini tubuh teronggok, tak berdaya, dalam keadaan kering kerontang, serta pipi yang semakin tirus. Wajah yang dipenuhi luka-luka yang semakin membusuk. Siapapun yang melihat keadaan Linda saat itu akan merasa jijik dan prihatin. Tak ada lagi ucapan sombong, paras cantik, kini semua berubah menjadi busuk rupa. Hari semakin hari, bau busuk dari tubuh Linda tercium hingga warga sekitar yang melintasi rumah megah itu. Seringkali para warga sekitar menegur kedua orang tua Linda akibat bau busuk itu. Setelah dijelaskan, dan salah satu perwakilan warga sekitar melihat keadaan Linda, mereka mengalami muntah-muntah karena tak tahan serta jijik melihat tubuh Linda yang kini tak hanya membusuk serta bernanah, juga dipenuhi belatung-belatung kecil yang keluar dan menggerogoti tubuh Linda yang terbaring lemah tak berdaya. Orang tua Linda hanya bisa memandang sang anak yang sedang berbaring dengan tetes air mata kepiluan. Di tengah malam, saat Linda berusaha memejamkan mata, tiba-tiba lampu di kamar mendadak padam. Hembusan angin kencang membuat jendela kamar terbuka. Linda hanya bisa memandangi jendela kaca yang terbuka itu. Angin semakin berembus kencang, membuat aroma busuk dari tubuh Linda semakin menimbulkan bau busuk. Datanglah sosok nenek tua, bongkok, yang berdiri tepat di jendela kamar Linda. "Hai wanita sombong, rasakan sakit hati, bagaimana malunya, buruknya, dan sengsaranya dirimu itu dengan luka busuk yang kau derita," ucap nenek tua beranjak pergi bersama angin yang berembus kencang. Mendengar ucapan sosok nenek tua itu, Linda hanya bisa meneteskan air mata. Penyesalan tinggal penyesalan, semua tak berhenti lagi. Kini tubuh cantik mulus serta tinggi semampai tak ada lagi, terganti dengan seonggok tubuh kurus kering, penuh luka membusuk, bernanah, serta dipenuhi belatung-belatung kecil yang memenuhi tubuh Linda. Air mata yang mengalir menemani hari-hari Linda bersama rasa sakit yang tak bisa diuraikan. Bulan berganti, kondisi Linda semakin mengenaskan. Kini kurus kerontang, tak ada bagian daging pun tersisa di tubuhnya. Luka kian membusuk, serta belatung-belatung yang terus-menerus menggerogoti dirinya. Kedua orang tua Linda dengan sabar dan telaten merawat sang anak penuh kasih sayang, tanpa menghiraukan bau busuk serta rasa jijik dari luka-luka yang berada di tubuh Linda. Sungguh pilu melihat kondisi Linda. Ia hanya terdiam dalam keadaan pasrah. Kini rasa pun tak lagi terkecap di lidahnya. Bahkan bau busuk yang menyengat pun tak lagi tercium di hidung mancungnya.
Segala upaya membuat orang tua Linda lelah mengusahakan cara agar sang anak sembuh. Semua akses kekayaan mereka dan Linda terjual habis untuk membiayai pengobatan Linda, tapi semua nihil. Kini tinggal rumah megah mereka yang tersisa. Barang-barang mewah sudah terjual untuk membiayai pengobatan Linda, baik secara medis maupun non-medis. Karena tak ada yang mau beli rumah mereka, dikarenakan bau busuk dari tubuh Linda yang tercium hingga luar rumah. Bahkan sekitar tempat mereka tinggal pun mencium bau busuk itu. Linda kini seonggok bangkai bernyawa. Tak jarang kedua orang tua Linda mendapatkan kunjian dari para tetangga perihal penyakit sang anak. Belum lagi bau busuk yang tercium hingga luar rumah mereka. Mereka hanya menunduk malu kala keluar rumah untuk membeli bahan makan sehari-hari mereka, agar Linda juga bisa mereka urus. Linda pun tak jarang mendengar ketidakmampuan setiap orang yang mengobati karena sakit yang ia derita dan bau busuk yang begitu menyengat, ditambah luka-luka yang menjijikan di tubuh Linda. Ya Tuhan, cabut saja nyawaku daripada hidup seperti bangkai begini, ucapku dalam hati meratapi nasib. Malam itu Linda sudah frustasi akan penyakit yang ia derita. Akhirnya ia memutuskan mengakhiri hidup dengan cara melompat dari balkon kamar lantai 2 rumah megahnya yang kini terlihat tak terurus lagi. Tubuh Linda tergolek tak berdaya dan mengeluarkan muntah darah dari mulutnya karena luka terjatuh dari balkon kamarnya. Di sela-sela akhir hayatnya, Linda menatap ke dalam rumah yang malam itu menjadi malam terakhir. Mama, Papa, maafkan Linda yang sudah membuat kalian susah. Linda pun mengembuskan nafas terakhir malam itu seorang diri dengan penyakit yang tak kunjung usai. Wanita sombong, hidupmu tak akan bahagia sampai menjadi ruh, sekalipun kau tetap sengsara, ucap laki-laki berumur yang tak lain bernama Malik. Jasad Linda diketahui sudah dipenuhi belatung di sekujur tubuh hingga wajahnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Linda, wanita cantik, mandiri, pintar, kini telah berpulang ke rahmatullah. Malik seorang pria berumur 38 tahun. Ia seorang yang cukup berpengaruh di daerah yang terkenal akan hal-hal gaibnya. Malik seorang murid dari seorang dukun sakti mandraguna yang memiliki ilmu hitam yang cukup tinggi dan tak tertandingi. Malik mewariskan ilmu hitam Malik Jiwo dari sang guru. Ilmu Malik Jiwo sendiri diambil dari ilmu yang sang guru pelajari dari sang penguasa gaib. Ilmu Malik Jiwo atau bisa disebut santet Malik Jiwo adalah santet yang secara langsung sang guru ciptakan untuk anak murid tersayang, yaitu Malik. Santet Malik Jiwo diturunkan ke Malik dengan cara bertapa selama 100 hari di sebuah gunung yang terkenal akan kemistisannya. Setelah bertapa selesai, Malik harus meminum darah ular selama 100 hari berturut-turut. Malik berhasil melaksanakan syarat dari sang guru, dan santet Malik Jiwo itu berhasil ia dapatkan.
Setelah sang guru meninggal, semua ilmu hitam yang dimiliki sang guru diwariskan ke Malik sebagai murid kesayangan, serta beberapa harta yang dihasilkan dari pesugihan sang guru dengan Ratu Ular. Sang guru memiliki harta yang cukup melimpah, serta jabatan dan kedudukan yang disegani di daerah tersebut. Kini sang guru telah meninggal, maka Maliklah yang melanjutkan semua yang sudah sang guru dapatkan. Sang guru saat meninggal pun tak dimakamkan layaknya setiap manusia. Jasad guru didiamkan di sebuah goa yang terletak di gunung, tepat Malik bertapa. Lalu setelah 40 hari, jasad sang guru akan Malik makan sebagai syarat cagar ilmu hitam sang guru turun padanya, sesuai perjanjian ia dengan sang guru. Itulah Malik yang sesungguhnya. Linda tak mengetahui siapa Malik sebenarnya. Malik melamar Linda hanya sebagai penasaran dengan Linda yang di kalangan masyarakat, wanita yang sombong dan banyak menolak laki-laki kaya serta sukses. Malik melamar Linda dengan pakaian koko hanya untuk mencari perhatian kedua orang tua Linda, serta dengan sedikit ilmu hitam. Dengan mudah orang tua Linda menerima lamarannya. Namun justru Linda lah yang mempermalukan serta menghinanya dengan cara meludahi wajah karismatik Malik. Malik pun sakit hati serta dendam. Oleh karena itu, Malik mengelap ludah Linda yang ada di wajahnya saat itu dengan sapu tangan miliknya. Melalui bekas ludah Linda yang menempel di sapu tangan Malik, ia menyantet Linda dengan santet Malik Jiwo. Jasad terbujur kaku dengan luka-luka yang membusuk, digerogoti belatung-belatung yang terus-menerus semakin banyak menutup jasad Linda. Saat menemukan jasad Linda yang tergolek di bawah kamar Linda, membuat orang tua Linda, terutama sang ibu yang pertama kali menemukan, menjerit histeris sambil menatap pilu jasad sang anak yang sudah menjadi bangkai. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Linda, ya Allah nak, ucap sang ibu yang melihat jasad Linda. Mendengar teriakan dari sang istri, Papa Linda menghampiri. Ia pun terkejut bukan main. Mereka berdua saling menguatkan, memeluk satu sama lain di depan jasad sang anak yang kondisinya begitu memilukan. Papa Linda berusaha minta bantuan ke warga sekitar untuk mengurus jasad sang anak, tapi tak seorang pun yang sanggup karena merasa jijik serta tak kuat dengan bau busuk dari tubuh Linda. Tubuh Linda kini seonggok bangkai yang membusuk. Naudzubillah min dalik. Artinya, kami berlindung kepada Allah dari perkara itu. Sedih, bingung, dan gelisah. Harus bagaimana dan kemana sang papa meminta bantuan agar ada orang yang mau ngurus jasad sang anak. Meninggal serta aib jasad Linda terdengar hingga seluruh daerah itu, membuat orang-orang membicarakan serta mengguncingkan keadaan Linda yang kini harus membutuhkan maaf dan doa dari mereka, karena memaafkan akan jauh lebih baik dari meminta maaf. Dalam keadaan seperti itu, alangkah baik kita ataupun semua berusaha memaafkan sang mayit dan menutup aib beliau dengan perkataan baik. Sang ayah dengan segenap kekuatan mengangkat jasad Linda yang terus-menerus dihinggapi belatung dan lalat. Sebelum mengangkat seorang diri, sang papa berkata dalam hati, "Wahai anakku, aku memaafkan semua kesalahanmu serta kuridoi
Dirimu kami ikhlaskan. Bantu papa nak, mengurusmu untuk terakhir kalinya. Mereka semua menolakmu karena keadaanmu, tapi insya Allah, Allah mengampunimu karena kami memaafkanmu. Ucapan tulus sang papa, lalu mengangkat jasad sang anak tanpa jijik, membawa ke dalam rumah. Dengan bantuan sang istri, jasad Linda kini sudah berada di dalam rumah. Sedangkan para pelayat, tak ada yang berani masuk rumah. Linda hanya melihat dari luar rumah. Sungguh, di mana hati nurani mereka? Allah saja Maha Pengampun. Mereka hanya manusia, ciptaan Allah, tak mau memaafkan dan menolong sang papa Linda untuk mengurus jasad sang anak. Mama Linda terus melantunkan ayat-ayat suci untuk sang anak yang kini terbaring menjadi bangkai yang masih dipenuhi belatung-belatung di sekujur tubuhnya. Ya Allah, dosa apakah yang putriku perbuat? Mohon ampun dan ringankan jalannya menujumu. Ucapan tulus diiringi air mata jatuh membasahi Al-Quran yang dipegang sang mama Linda. Di tengah kegelisahan, sang papa mencari bantuan. Datanglah seorang ulama yang kebetulan melintasi rumah Linda bersama beberapa muridnya, pulang mengisi acara pengajian di daerah yang tak jauh dari kediaman Linda. Sang ulama dan beberapa muridnya mendengar perihal meninggal Linda dengan keadaan yang mengenaskan dari panitia pelaksana acara yang mengundang ulama tersebut. Dengan berbekal alamat rumah Linda dari panitia pelaksana, sang ulama serta beberapa muridnya mendatangi kediaman Linda menjelang maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ucap sang ulama saat berada di depan pintu rumah Linda, yang saat itu terbuka, yang di dalamnya hanya ada sang mama, papa Linda, yang terus-menerus melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, berharap ada pelayat yang membantu mereka mengurus jasad Linda. Waalaikumsalam, mari masuk Pak Ustadz, ucap sang papa Linda, yang bangkit dari duduknya menyambut sang ulama dengan bersalaman. Mama Linda melihat ustadz itu bersama beberapa orang yang menggunakan baju serba hitam. Bisa dilihat, mereka seperti murid dari sang ustadz. Ibu Linda pun bangkit untuk bersalaman dengan salah satu murid, sang ulama, yang kebetulan seorang wanita berhijab. Assalamualaikum Bu, ucap wanita berhijab, murid dari sang ustadz. Waalaikumsalam nak, kalian siapa? Maaf, saya tak kenal kalian, tanya Mama Linda ke wanita berhijab itu. Kami hanya hamba Allah yang kebetulan melintas dan berniat melayat saudari Linda Bu, yang kami ketahui dari warga sekitar, jelas sang wanita berhijab. Dari awal memasuki rumah Linda serta melihat jasad Linda, sang ustadz dan para murid begitu perhatian. Tepat azan maghrib berkumandang, sang ustadz menyuruh para murid meminta izin untuk berwudu kepada kedua orang tua Linda. Setelah mendapat izin, mereka berwudu dan sholat berjamaah. Lantunan ayat-ayat suci begitu merdu terdengar, memenuhi ruang rumah Linda, yang dibacakan imam sholat maghrib saat itu, yaitu sang ustadz. Saat lantunan ayat-ayat suci dibacakan, jasad Linda yang tadinya kaku, kini mulai bergerak-gerak, seolah-olah menolak dan tak suka lantunan ayat suci Al-Quran dibacakan. Setelah selesai sholat maghrib, saat pengucapan salam ke arah kiri, mereka semua dikejutkan dengan jasad Linda yang kini duduk dengan mata terpejam.
serta belatung-belatung yang terus menutup wajah itu. Ditambah bau busuk yang membuat siapapun saat itu ingin muntah. Sang Ustadz pun menghampiri jasad Linda yang saat itu terduduk dengan mata terpejam. "Hai jin iblis, keluar kau dari sohibul jasad wanita ini. Cukup sudah kau menyakitinya," ucap sang Ustadz. Seketika mata Linda yang tadi terpejam terbuka dengan sebuah bagian mata putih. Belatung-belatung serta luka-luka membusuk, terus mengeluarkan darah dan nanah, hingga ruang itu menjadi semakin bau busuk. Dari mulut jasad Linda keluar suara besar dan menakutkan. "Jangan kau ikut campur dengan urusanku. Wanita ini telah menghinaku. Biarlah dia mati membusuk dimakan belatung-belatung ini. Kau iblis yang jahat, musnahlah dengan ayat-ayat Allah," ucap sang Ustadz sambil memegang tasbih dan menyuruh para murid melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Keadaan malam itu semakin mencekam. Ditambah, kini jasad Linda yang dimasuki iblis bangkit, lalu terbang mengelilingi ruangan itu, sambil tertawa, seolah meremehkan sang Ustadz serta para muridnya. Setelah itu jasad Linda yang dimasuki iblis berhenti mengelilingi ruangan itu. Dia berdiri sambil memakan belatung-belatung yang melekat di wajah serta tubuh Linda dengan lahap. Melihat hal itu, Papa Mama Linda menangis sambil terus berdoa. "Ya Allah nak, dosa apa yang kau lakukan? Wahai jasad, bila anakku ada salah, mohon dimaafkan," ucap sang papa memohon. Melihat jasad Linda yang dirasuki iblis sedang memakan belatung-belatung yang melekat di tubuh serta wajah Linda. "Dasar manusia bodoh, kau sebagai orang tua telah gagal mendidik anak. Lihat sekarang, akibat lisannya ia sengsara hidup hingga mati." Sang Ustadz dan para muridnya terus melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. "Panas, cukup kalian manusia bodoh, cukup, panas. Ampun, aku tak tahan. Jasad ini tak bisa kalian makamkan sebelum santet Malik Jiwo lepas dari jiwa raganya," ucap sosok yang merasuki jasad Linda. "Musnahlah kau iblis dengan kalimat-kalimat Allah." Seketika jasad Linda tergolek di lantai dengan luka yang mulai mengering, serta tak ada lagi belatung-belatung yang memenuhi tubuh jasad Linda. Dibantu para murid serta Papa Linda, jasad Linda kini diurus layaknya jasad pada umumnya, dimandikan, dikafani atas bantuan wanita berhijab itu. Luka-luka busuk kini mengering. Belatung-belatung yang menghinggapi hilang seketika. Pukul 11 malam, jasad Linda dimakamkan di belakang rumah Linda atas usulan sang Ustadz. Proses pemakaman Linda berjalan dengan lancar. Pukul 2 dini hari, mereka melakukan pengajian untuk Linda. Semoga jasad Linda diterima di sisi Allah. Di tengah-tengah pengajian datang seorang dengan keadaan yang mengenaskan, serta terdapat banyak darah di sekujur tubuhnya. Sambil berjalan tertati-tati memasuki rumah Linda, pemuda itu memanggil kedua orang tua Linda. Mendengar namanya dipanggil, kedua orang tua Linda melihat ke arah seseorang itu. "Innalillahi nak Malik, apa yang terjadi padamu nak?" ucap Papa Linda sambil menolong membantu berjalan Malik ke dalam rumah. "Pak, Bu, maafkan saya. Tolong maafkan saya. Sayalah yang menyantet Linda agar ia menderita sakit seperti itu. Tolong maafkan saya," ucap Malik seakan menahan rasa sakit
yang luar biasa di bagian perutnya yang terus mengeluarkan darah. Ya Allah Malik, itu perbuatanmu. Maafkan juga kesalahan Linda waktu itu. Papa sudah berusaha mencarimu, tapi Papa tak pernah mengetahui keberadaanmu. Papa Mama mewakili Linda mohon maaf atas perlakuan Linda padamu. Ucap tulus sang Papa Linda. Mendengar ucapan Papa Linda, Malik semakin merasa bersalah. Saya sudah menerima ganjaran saya, Pak. Bu, lihat ini. Ucap Malik sambil membuka baju bagian perutnya. Saat baju itu terbuka, semua yang ada di ruangan itu terkejut dan menahan rasa mual mereka. Seluruh bagian perut Malik dipenuhi belatung yang berukuran besar dan amat banyak, terus menggerogoti perutnya. Inilah ganjaran yang kuterima, ucap Malik bangkit dari duduk dengan berjalan tertati-tati menuju luar rumah Linda. Tubuh Malik terbakar bersama bau busuk yang tercium dari tubuh itu. Sedangkan Ustadz dan para murid terus melantunkan ayat-ayat suci saat melihat Malik datang hingga terbakar. Kini Malik menjadi budak iblis di dunia goib. Sedangkan Linda sudah tenang berkata ridho. Doa serta keikhlasan sang orang tua. Sekian cerita dari saya. Mari sama-sama belajar dari kejadian Linda dan Malik ini. Saya sudah meminta izin kepada kedua orang tua Linda untuk menulis cerita sang anak, agar kita semua bisa mengambil pelajaran dari kejadian ini. Semua nama sudah saya samarkan. Itulah akhir cerita dari Santet Malik Jiwo. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini